Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk membahas satu kata yang sangat luar biasa, di mana saya ajak Pastor Ivan Clement bersama-sama dengan kita. Pastor. Shalom, Pastor Ivan. Ya, shalom, Pastor. Nah, itu yang saya ingin bahas tuh. Kata shalom itu artinya apa sih? Biasanya orang shalom itu sebagai hanya apa kabar, hello, apakah cuman itu doang? Lebih dari kata-kata untuk menyapa, Pastor. Dan juga bukan berarti pengertian yang sudah umum seperti shalom itu adalah completeness, wholeness, ya, kesehatan, ya, kesejahteraan, keutuhan, ya, istirahat, keharmonisan. Bukan berarti itu sudah tidak berarti ya, Pastor. Tapi ada itu tetap ya, itu tetap memang begitu ya. Ya, itu memang arti dari kata secara literalnya, Pastor. Tapi kalau kita mempelajari dalam bahasa dari Ibrani itu sendiri. Oh, bahasa aslinya shalom itu ya? Ya, shalom kan dari bahasa Ibrani, Pastor. Mirip dengan misalnya aksaranya Mesir yaitu hieroglif, bahasa Mandarin misalnya. Itu kan gambar-gambar. Ya, betul. Jadi bahasa Ibrani pun adalah bahasa yang dipenuhi dengan gambar. Pictograph, ya. Okay. Jadi ada pictorial meaning. Jadi arti secara gambar dari satu kata tertentu. Dan dalam hal ini shalom, Pastor. Oke. Nah, artinya apa itu? Nah, shalom ini secara langsung aja, Pastor ya. Itu ada 4 gambar, Pastor, di situ. Ada 4 gambar. Jadi ingat ya, bahasa asli Ibrani ini selain huruf itu ada gambarnya. Ada gambarnya, ya. Jadi gambar itu yang pertama adalah shin. Shin itu ada seperti 2 gigi depan, Pastor. Yang artinya itu salah satu arti yang bisa langsung kita kaitkan dengan shalom itu adalah destroy atau menghancurkan. Ya. Gigi ya. Kayak makan ya kan, apapun itu kan dihancurkan dengan gigi ya. Gigi. Dipisahkan, dihancurkan, dikonsumsi gitu ya dengan gigi. Nah, yang kedua itu adalah gambar lamet atau tongkat. Jadi lamet itu tongkat. Apa? H itu ya. Ya. Shalom. Ya. S H A gitu ya. Ya, jadi itu adalah gambar tongkat gembala. Tongkat gembala itu sudah pasti L ya. Ya, sudah pasti arahnya adalah otoritas, Pastor. Otoritas. Nah, kemudian yang ketiga adalah Vav. Vav itu adalah gambar dari patok kemah. Patok kemah ya, yang membawa security, yang menjadi hook ya, Pastor. Jadi kalau kemah ada patoknya kan aman. Ya. Yakin gitu, nggak goyang-goyang. Nggak goyang-goyang. Nah, yang terakhir itu adalah mem, yang gambarnya itu adalah air, gelombang. M ya, shalom yang M yang M. Iya. Dan air atau gelombang ini, Pastor, artinya itu adalah kekacauan atau chaos. Kita berdiri di atas gelombang ya, kita nggak bisa tegak ya. Ya, pasti nggak secure, pasti goyang-goyang. Nah, kalau disatukan nih, Pastor, secara gambar-gambar ini, 4 gambar ini disatukan, adalah menjadi kalimat ini, destroying authority that is behind dari chaos. Menghancurkan otoritas yang membawa security bagi chaos atau kekacauan. Makanya no wonder, Pastor. Jadi maksudnya shalom itu menghancurkan otoritas. Atau otoritas yang menghancurkan ya? Menghancurkan otoritas yang ada di belakangnya chaos. Otoritas yang ada di belakangnya chaos. Yes. Oke. Nah, no wonder, Pastor, bagaimana Tuhan Yesus misalnya di kitab Markus pasal 4 ayat 39 saya bacakan, Pastor. Ia pun bangun menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dalam bahasa Inggris, peace, be still. Kalau dalam The Message, hush. Ya, peace, be still. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita berpikir bahwa yang namanya ketenangan itu berarti nggak ada masalah. Secara duniawi ya, Pastor, secara manusiawi. Kalau kita nggak ada anxiety, berarti kita bisa ada damai. Padahal walaupun ada yang namanya badai, dan kita terapkan makna dari shalom ini, walaupun ada badai kan harusnya membuat kita takut, membuat kita cemas, bahkan lebih daripada itu, Pastor ya. Ya, ketakutan yang luar biasa membuat kita bisa langsung kolaps pada saat itu juga. Tapi puji Tuhan, ada kehadiran Tuhan Yesus yang membawa shalom, di mana shalom itu artinya ada kekuatan yang menghancurkan kuasa di balik kekacauan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus bilang, peace, be still.
kepada storm itu, kekuatan di balik kekacauan itu langsung tunduk. Kekuatan itu tidak bisa melawan otoritas dari Tuhan di balik dari shalom tadi, Pastor. Jadi, Pastor Ivan, pada waktu kita hidup di dunia yang tidak sempurna sejak jatuhnya Adam dan Hawa, pasti ada rintangan, ada tantangan, ada gelombang, ada kekacauan. Namun kita perlu sadar bahwa kita ada Shalom, the Prince of Peace, Tuhan Yesus sendiri yang tinggal di dalam hidup kita ya. Jadi waktu kita ketemu tantangan dan rintangan, jangan bilang, aduh mati saya, aduh saya tidak punya pengharapan. Justru di situ kita keluarkan kata-kata peace, hush, diamlah, shalom atas seluruh hidup kita dan hidup orang yang mendengar kita gitu ya. Berarti saudara, shalom itu nggak cuma hanya kata greetings, apa kabar, tapi punya makna yang luar biasa. Sebentar bersama-sama kita akan bilang shalom kepada yang mendengar. Nggak cuma hanya greeting, tapi ada kuasa dari Tuhan yang menghancurkan semua kekacauan di dalam hidup kita. 1, 2, 3. Shalom.